Sobat Japot Jawara Podcast sudah hadir di studio. Studionya ada di booth LPS Serang di Konas 11, Konas Pesisir 11 Pontianak tahun 2023. Bersama kita ada mbak-mbak ini dari YKAN ya, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Selamat datang Mbak. Boleh perkenalkan Mbak dengan Mbak siapa? Saya dengan Abi. Mbak Abi ya. Ya, di sini ada. Saya dengan Laras dari Yekan. Mbak siapa Mbak? Laras. Mbak Laras. Alhamdulillah ya, ini ada Mbak Abi dan Mbak Laras. Jadi teman-teman Sobat Japot, kita bener-bener tanpa settingan ya Mbak ya, langsung ya, tanpa konsep, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Mbak Abi dan Mbak Laras, boleh nggak ceritain ke Sobat Japot sebenarnya Yayasan Konservasi Alam Nusantara itu apa sih? Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini sudah ada di Indonesia sejak 2014. Kami ada beberapa strategi, salah satunya ada ekonomi biru atau blue ekonomi. Kemudian ada strategi apa lagi Kak? Iya, kami organisasi nirlaba yang sudah berdiri dari tahun 2014. Betul menurut Mbak Abi. Jadi kita ada dua kegiatan utama sebenarnya, baik itu program kelautan dan juga program kehutanan. Untuk program kelautan sendiri, karena ini sedang di forum kelautan ya, tentunya kelautan dan perikanan. Untuk program kelautan sendiri kami berfokus di 4 strategi seperti perikanan tangkap, kemudian juga pengelolaan pesisir, kemudian juga ada strategi blue economy di mana kita memaksimalkan sustainable livelihood-nya komunitas-komunitas pesisir yang kita kerjasama, mitra-mitra kami juga. Jadi itu area, kemudian area lokasi kami, kegiatan kami ada di Kepala Burung, Bentang Laut Kepala Burung, kemudian juga di Berau, di Wakatobi, dan juga ada di beberapa area seperti di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak teman-teman, kalau memang mau mengeksplor bisa visit site kami di www.yekan.or.id. Mantap, luar biasa. Jadi Mbak Abi dan Mbak Laras, YKAN ini hanya ada di Indonesia atau ada juga di luar negeri? Untuk YKAN ini memang karena yayasan, jadi kami memang di Indonesia, yayasan Indonesia, betul. Oke, berarti masuk apa, NGO ya? Betul, mitra NGO, iya. Oke, seru nih kayaknya. Mbak Abi dan Mbak Laras nih ya, boleh nggak share-share ke kami pengalaman yang paling seru selama kerja di YKAN? Mungkin Mbak Abi nih yang banyak lapangan, silakan Mbak Abi. Ya, kebetulan saya dari strategi blue ekonomi. Pengalaman yang paling seru itu di saat saya mendampingi kelompok ibu-ibu untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam berorganisasi dan lain halnya. Itu adalah apa ya? Ngelihat semangatnya mereka yang benar-benar tinggi ya, walaupun dengan keterbatasan misalnya listrik dan lain-lain, tapi semangatnya itu benar-benar bikin saya sendiri tuh ngerasa kayak kalau bukan kita siapa lagi, karena mereka benar-benar apa bahasanya, rely on ocean gitu. Jadi ya. Berarti Mbak banyak bekerja di tempat-tempat yang jauh ya Mbak? Iya, kebetulan karena tadi sudah Mbak Lara sampaikan, site kita ada di Berau, ada di Wakatobi, ada Laut Sawu juga. Dan salah satu contohnya kan kayak kita ada pendampingan budidaya rumput laut, itu di Rote. Kebetulan budidaya rumput laut kita yang sustainable, yang berkelanjutan gitu. Kita site-nya ada di Rote dan juga ada di Saburai Jua gitu. Oke. Oh iya, sebelum kita beranjak jauh ngobrol-ngobrol Mbak, mungkin ada Sobat Japot yang belum paham blue ekonomi itu apa sih? Ekonomi biru itu apa sih? Emang ada ekonomi, emang ada warnanya gitu. Lalu kalau misalkan warnanya itu seperti apa? Kok blue ekonomi, bisa dijelaskan Mbak? Oke, kenapa namanya blue ekonomi itu? Blue ekonomi adalah gimana kita memanfaatkan sumber daya hayati laut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa merusaknya. Jadi tetap sejalan, ya? Tetap konservasi gitu. Kan kalau kita kenal ada dulu green ekonomi ya. Nah, kalau blue ekonomi ini lebih ke ekosistem yang ada di pesisir gitu. Kayak seperti mangrove, lamun, terus terumbu karang, itu termasuk blue ekonomi. Wah, luar biasa. Lalu rencananya YKAN ini sampai tahun berapa Mbak akan beraktivitas, atau mungkin memang mudah-mudahan selamanya? Kita mudah-mudahan bisa continue untuk terus mendukung ekosistem dan perikanan tentunya di Indonesia yang lebih berkelanjutan ya. Untuk saat ini kan kita masih bermitra, tentunya kita sebagai LSM bekerja bermitra dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mitra utama kami, dan semua apa yang kita kerjakan tentunya sudah kita konsultasikan juga seperti apa rencana kerja kita yang sebaiknya gitu kita kerjakan. Mudah-mudahan bisa selalu mensupport ekosistem laut yang berkelanjutan. Siap. Oke Mbak, boleh nggak Mbak cerita sedikit program unggulannya YKAN?
untuk Indonesia itu apa program unggulannya? Ya, sebenarnya kalau ditanya program unggulan yang tadi yang 4 strategi tadi ya, perluasan kawasan perairan, kemudian perikanan berkelanjutan, kemudian kita juga untuk yang restorasi, ketahanan restorasi, kemudian juga pendampingan masyarakat untuk sustainable ekonominya. Jadi 4 itu program utamanya kami. Jadi basis kami bukan hanya melestarikan alam, tapi kita juga melanjutkan kehidupan masyarakat di sekitarnya itu. Jadi supaya seimbang, bukan hanya memajukan ekonominya saja, tapi juga lingkungan hidupnya kita harus perhatikan juga. Begitupun sebaliknya gitu. Wah, luar biasa. Dari kemarin Mbak, kami sudah sebelumnya kami sudah berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari USAID Kolektif, juga dari Yayasan Kahati. Sepertinya memang NGO ini banyak sekali ya diminati oleh generasi muda ini Mbak. Mungkin bisa diceritakan nggak kenapa sih Mbak kok tertarik bekerja di NGO gitu? Mungkin dari Mbak Abi. Oke. Ya. Kalau dari saya, kenapa saya tertarik bekerja di NGO? Pertama, saya merasa itu lebih ilmu itu bisa didapatkan pada saat saya turun ke lapangan. Karena kan ada beberapa hal yang kayak bisa dapatkan dari masyarakat langsung yang kita sebelumnya nggak tahu gitu kan. Jadi kalau dari saya, kenapa saya mau bekerja di NGO? Saya pengen lebih engage sama masyarakatnya. Luar biasa. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mbak kan perempuan nih Mbak. Oh iya. Nah, dengan bekerja di NGO mungkin harus pergi ke tempat-tempat yang jauh tuh. Nah, bagaimana tuh mengelola dengan keluarga atau dengan suami gitu? Baik. Nah, ini kayak menarik nih buat sobat-sobat Japot nih. Iya, kalau untuk bekerja sepertinya bukan hanya yang bekerja di NGO ya, mungkin apapun sektor pekerjaannya, ketika perempuan sebagai perempuan baik ibu istri itu harus bekerja, yang pasti yang pertama restu dari keluarga, kemudian support system itu harus ada. Jadi di mana kita dapat restu, kita juga dapat dukungan dari keluarga, baik itu di mana keluarga kita ikut mendoakan, juga ikut menjaga entah itu anak kita, mungkin kalau emang sudah yang beranak ya. Jadi itu sangat-sangat penting gitu, dan dimana kita pengen, kalau saya sendiri jujur ingin memberikan contoh bagi anak saya nanti gitu, bahwa perempuan itu kita bisa berkarya, bisa Tetap masih berdaya, bisa dan berkarya, juga bisa betul. bermanfaat bagi masyarakat gitu. Luar biasa. Itu sih. Mbak Lara sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga, Oh, sudah juga sudah ada anak terbukti ya. satu. Sudah terbukti ternyata bisa loh sobat Japot. Kalau Mbak Abi gimana? Kebetulan karena saya belum berkeluarga, dan justru menurut saya peran perempuan penting di lapangan. Di lapangan, Perempuan kan lebih sensitif terhadap rasa dan lain-lain. Jadi justru bisa memberikan sisi lain gitu di saat di lapangan. Misalnya karena gini, kalau di lapangan sharing banyak perempuan yang nggak mau ikut rapat atau apa karena merasa Laki-laki minder semua. karena laki-laki semua. Justru kita ingin menunjukkan bahwa perempuan itu bisa bersuara, perempuan itu juga bisa untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan gitu. Tuh luar biasa sekali. Sama Mbak di PNS juga sama. Kami di kementerian juga harus siap-siap karena kementerian ini kan cakupan wilayah kerjanya se-Indonesia. Kapanpun pimpinan tugaskan, kalau itu memang sudah tugas, ya harus konsisten dan konsekuen. Seperti itu pokoknya sobat Japot. Mantap. Itulah dunia itu memang tidak seindah dongeng ya, tidak seindah. Tapi butuh perjuangan ya Mbak ya, butuh perjuangan. Pasti ada hikmahnya deh dari setiap perjalanan dinas apapun Oke, yang betul. kita lakukan ya. Nah, pernah nggak mengalami masa-masa yang atau ketika bertugas itu ada sesuatu yang mengancam jiwa misalkan? Pernah nggak? Misalkan ada hewan buas atau ketika ada ombak tinggi misalkan, coba ceritain Mbak ya. Oke, kalau hewan buas mungkin alhamdulillah belum ya. Walaupun sebenarnya kadang kan di side laut itu suka ada mangrove yang dimana suka ada buayanya atau apa. Tapi kalau untuk keselamatan, kebetulan kan karena ada salah satu site kami di Wakatobi, itu cara untuk kesana harus naik kapal sekian jam dan lain-lain. Tapi karena di provide keamanan dari yayasan kami, contoh setiap kita mau ke lapangan jauh, kita di provide untuk alat GPS tracking. Itu kan salah satu upaya ya untuk tutup kami sebagai untuk menjaga keselamatannya gitu. Jadi luar biasa. menurut saya itu bukan sebagai halangan ya, tapi memang pasti ada. Jadi kita selalu berhati-hati dan berdoa sih kalau setiap mau terjun ke lapangan. Berarti seru banget nih bagi yang suka dunia luar ya Mbak. Ada lagi nggak Mbak hal-hal yang bisa dibagikan? Mungkin kalau lebih ke tantangan kali ya, karena kan Indonesia ini sangat-sangat luas, dari Indonesia Barat ke Timur, bahasanya juga macam-macam. Ketika kita terjun ke daerah, kita mungkin tidak bisa hanya mengandalkan
menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin beberapa teman-teman mitra kita juga maksudnya masyarakatnya juga tidak banyak yang fasih atau terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Itu kita jadi bisa belajar bahasa daerah juga. Berarti Jadi langsung belajar itu bahasa mau setempat. tidak mau kita mendengar dialeknya, kemudian paling nggak bahasa-bahasa untuk yang terima kasih, mohon maaf itu kita mulai menggunakan bahasa daerah karena supaya blend dengan community-nya itu juga jadi ilmu banget sih. Luar biasa, seperti kemampuan adaptabilitasnya itu sangat Iya, tinggi sekali. adaptasi luar, juga, betul. luar biasa. Iya, betul. Nah, pernah nggak Mbak masuk ke suatu perkampungan tapi mungkin tidak diterima dengan baik? Pernah nggak? Pengalaman selama ini nggak Ada ya, karena di Yekan itu kita ada tahapan namanya sigap. Jadi kita nggak ucuk-ucuk tuh bahasa apa ya? Jadi kita nggak mendadak masuk. Di dalam sigap itu kita ada pendekatan terlebih dahulu. Jadi discovery. Jadi kita untuk melakukan satu program nggak langsung kita datang, kita bikin acara, nggak, kita melakukan pendekatan baik dari masyarakatnya, pemerintah setempatnya juga gitu. Nah, itu tuh strateginya teman-teman. kalau di Kita banyak nih Yekan, belajar nih. Berarti ya asik ya Mbak ya? Iya betul, banyak Jadi belajarnya YKA. dia kan bisa dilihatnya tadi di browsing sigap tuh apa sih gitu, singkatan dari aksi inspiratif warga untuk perubahan. Oke, luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan Mbak sama Sobat Japot nih? Kalau diceritakan mungkin nggak, agak promosi dikit. Mungkin kalau teman-teman boleh. masih penasaran boleh cek, kita punya Instagram, Twitter, ada juga LinkedIn, ada juga TikTok. Kalau teman-teman ada yang main di TikTok, kita punya TikToknya Yekan. Jadi silakan berkunjung juga, dicek apa yang kira-kira ingin dipelajari tentang kegiatan kelautan perikanan kami, dan juga mungkin ada yang terkait dengan program kehutanan kami juga bisa di sana ya. Oke, oh ya tadi ada yang menanya juga Mbak. Saya melalui mata batin mendengar ada pertanyaan. Mbak Laras, Mbak Abi, gimana sih caranya kalau mau gabung di NGO gitu? Coba bagaimana caranya? Ya, kalau untuk di Yekan sendiri kita ada di website kami ada bagian karir, jadi bisa dicek berkala. Kami rutin mengupdate untuk kegiatan pembukaan karir di sana. Kalau misalnya biasanya sih ada misalnya kemudian ada proyek-proyek baru, pasti akan sangat banyak bukaan karena kan perlu posisi-posisi yang diisi ya gitu. Jadi silakan dicek, semoga berjodoh dengan NGO yang diharapkan untuk bergabung. Oke, ada lagi Mbak? Kalau dari saya pokoknya untuk perempuan jangan pernah ragu untuk gabung di konservasi karena tidak menutup kemungkinan kalau untuk perempuan juga bisa terjun ke lapangan. Justru malah banyak pengalaman. Jadi kerja sambil jalan-jalan, itu pesan Nah, saya. itu kerja sambil jalan-jalan. Kerja sambil jalan-jalan digaji pula. Pokoknya Sobat Japot pasti seru ya podcast kali ini. Baik, makasih Mbak Laras, makasih Mbak Abi sudah berkenan hadir di podcast kami. Yuk kita sapa dulu. Dadah Sobat Japot.